Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Qurratul Uyun. Yang mana mohon maaf sekali lagi karena terlambat ya. Karena berhubung Ramdan surah salawat. Iya. Nanti Ramdan surah salawat sih. Ya nanti. Berhubung tadi kan rencananya mau diisi oleh Pak Fahrun, ternyata Pak Fahrun punya bagian di SMP ya. Mohon maaf ya karena terlambat, ada kesalahan teknis dan juga berbenturan dengan AMBK ya di SMP. Jadi kami baru bisa memulainya. Oke, ini saya undang dari kemarin kan yang diundang siswi terus ya. Jadi sekarang saya mengundang siswa sekarang atau putra ya. Yang mana yang saya panggil di sini adalah termasuk siswa kelas 11 yang dulu dia ini bukan SMP-nya bukan alumni di KO tapi alumni mana? Al-Hamidi Banyuanyar. Al-Hamidi Banyuanyar. Silakan perkenalkan dulu, nanti saya tanya jawab. Akan mengulik tuntas tentang Syekh Ali Ramdan. Nama saya Muhammad Ali Ramdan. Biasanya dipanggil Ramdan. Saya dari Tangerang Timur. Oke, nah itu panggilannya Ramdan ya. Mungkin lahirnya bulan Ramadan ya? Enggak, Bu. Enggak. Lahirnya bulan apa? Bulan TGP. Bulan TGP. Semoga rezekinya tidak terjepit. Amin. Iya, kenapa saya mungkin penasaran kenapa sih saya mengundang Ramdan di sini yang pertama ya, yang pertama dia itu pertama dia mondok terus dia setelah selesai di MTS pada waktu di pondok akhirnya dia pindah. Berapa tahun di pondok? 5 tahun. Waduh 5 tahun 5 tahun sudah itu ya, 5 tahun di pondok. Kenapa kok bisa pindah? Pengen cari pengalaman di luar. Padahal ya andaikan diselesaikan minimal MA-nya itu pengalaman yang luar biasa, nanti baru kuliahnya keluar, tapi nggak apa-apa sih. Sebelum Ramdan ini punya rencana keluar, kira-kira Ramdan itu saat mau keluar dari pondok, pertama kan alasannya pengen pengalaman lain ya, yang kedua kenapa kok milih sekolah di Qurratul Uyun? Karena banyak teman, Bu, ya bisa cari pengalaman di sini. Karena juga di sini juga pesantren. Pesantren cuman santrinya 30 cetot nolak. Ya. Memang dulunya memang di sini ada banyak santri, berhubung karena terkikis oleh zaman, banyak ya zaman maksudnya ya banyak saya lakoh ya, banyak yang kerja, akhirnya banyak yang tidak menetap. Kalau dulu memang banyak putra putri. Oke, sambil lalu selamat bergabung. Oh iya, selamat bergabung Syarifah Arsir. Selamat bergabung. Terima kasih. Oke, selanjutnya pengalaman. Tolong dong ceritain pengalaman waktu selama di pondok misalkan. Apa manis pahitnya ketika di pondok? Ya, Pahitnya dulu. pahitnya ya kalau tidak pegang uang, gak betah karena gak ada orang tua, dan pusing karena belajar kitab, mengarang. Kalau senangnya ya bisa banyak teman, juga pengalaman, dekat sama kiai, ya dikirim juga sih. Tanpa kerja dikirim terus ya, dikirimnya setiap minggu malah. Wah, itulah enaknya anak pondok sebenarnya ya. Kita tinggal belajar, nggak ada uang tinggal minta kan gitu ya. Waduh, padahal itu menurut saya sih mondok lebih enak gitu ya. Nggak apa-apa juga sih, tergantung pengalaman masing-masing. Oke, selama Ramdan di sini ya, mulai dari kelas 1 misalkan, awal mula Ramdan masuk di Qurratul Uyun tuh pasti yang paling berkesan awal pertamanya Ya banyak, senang juga karena langsung disambut sama teman-teman, sama kakak kelas banyak. Oke, jadi ada teman baru yang ternyata tidak membuli kamu ya, atau dia menyebutnya dengan have fun gitu ya.
Terus kira-kira selama 1 tahun, itu ya sudah 1 tahun ya kelas 11, kelas 10. Kira-kira ada ndak teman yang paling menjengkelkan? Tapi jangan sebut namanya, misalkan seperti apa yang menurut kamu teman yang menjengkelkan? Gak ada sih Bu. Oh, gak ada. Berarti semuanya Baik. baik. Oke. Dari segi materi, pelajaran mungkin. Pelajaran apa sih yang paling kamu sukai, yang paling tidak kamu sukai misalkan? Yang kamu sukai dulu. Kalau yang paling disukai seperti fikih, bahasa Arab, Ile. bahasa Inggris. Terus? Ya, kalau yang tidak suka sih, paling yang saya tidak suka mulai dari kecil matematika. Bu. Kenapa alasannya? Padahal itu berhubungan dengan uang loh. Pusing Bu. Apanya pusing kan ada kalkulator? Ya caranya menggalikan, mengurangi itu saya kurang tahu. Oh iya. Tapi sekarang belajar matematika lebih mudah loh karena sudah ada HP, tinggal kita belajar bagaimana caranya secara otodidak. Coba aja kamu searching di video, di YouTube, di Instagram, itu banyak cara mudah untuk belajar matematika. Sesuaikan dengan temanya. Sekarang pegang HP kan? Ya. Dulu waktu di pondok kan enggak pegang HP. Sekarang pegang HP. Berapa? Waktu di pondok kan enggak pegang HP. Gak ada Bu. Ya, ketika sudah keluar maka pegang HP. Apa rasanya? Ya senang itu. Bisa dapat main HP. Ya, selamat bergabung. Seru nyanyi kan? Kira-kira kamu suka sholawatan, apa gambus, apa pop, apa soloan gitu? Apa yang kamu suka? Selawat suka Bu. Sholawat suka. Majelis. Sholawat seperti apa? Coba. Tidak apa-apa. Oh, kalau di sini tuh suaranya enak kan? Inilah malu. Coba aja, satu bait aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat nih. Ya, selawat. Selawat dan apa Bu? Tahun ini gula. Sekarang kan bulan Maulid. Minimal apa sih yang biasa diselawatkan? Marhaban. Ya, marhaban. Yo, boleh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu Allahumma alaihi. salli alaihi. Oke, mengulik lagi nih. Waktu kan kalau di pondok ketika sekolah tidak campur bau dengan cewek ya. Nah, ketika sudah nyampe MA di Kuratorium sekarang nyampur dengan ketemulah ya. Sekalipun tidak satu kelas. Kira-kira apa sih perasaan kamu ketika oh ternyata ini gabung atau minimal saya tiap hari lihat cewek misalkan. Gimana? Ya malu Bu. Oh, malu. Kenapa malu? Kurang akrab tuh. Oke. Karena di pondok kebiasaan sama orang laki-laki. Bu. Nah begitu, tapi bukan gay ya. Normal ya, normal. Oke. Kira-kira selama kamu keluar dari pondok, kangen nggak sama Kiai? Ya kangen Bu. Pesan yang disampaikan oleh Kiai apa yang melekat? Pesan apa yang disampaikan oleh Kiai? Akhlak yang pertama, akhlak pada orang tua, guru, sama teman banyak. Gimana? Pesan yang misalkan untuk ini Ramadan kamu berhenti. Gimana sih? Ramadan harus begini misalkan. Ramadan jangan begitu. Apa sih lagi? Ya yang penting akhlak di masyarakat juga, jaga nama baik pondok. Ya banyak Bu. Ya gak bisa disebutin satu persatu. Oh iya. Intinya jangan sampai melanggar syariat ya. Terutama jaga akhlak, juga alma mater. Nah itu jadi panutan itu kalau di sini. Malah ada ini Sam XZBT. Dia tukang bully saya. Kira ada yang kamu bully nggak? Gak ada Bu. Palingan bercanda doang. Oh iya bercanda ini. Enggak pernah dibully, enggak pernah membuli dan juga enggak pernah dibully ya. Nggak boleh di sekolah itu.
karena bisa merusak mental seseorang. Ya, sekalipun kita bercanda, bercandanya harus ada batas. Oke, harapan kamu setelah kan sekarang sudah menginjak kelas kelas 11 ya, kelas 11. Kira-kira apa harapan kamu? Ya semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Belum lagi. Cita-citanya apa? Apa? Cita-cita. Kira-kira ya bisa. Cita-cita apa? Cita-cita ya pengen menjadi ustad Bu. Berarti guru ya? Ya. Oke, berarti kalau kamu punya cita-cita seperti itu, kira-kira apa persiapan? Ya belajar dengan giat. Belajar. Kira-kira kamu lebih fokus ke pelajaran umum apa? Ya saya sih umum bisa juga. Saya pentingin salaf seperti fikih, belajar kitab-kitab kuning. Nah, kalau sekarang kan gimana untuk memperdalami kitab-kitab kuning? Kan sudah keluar dari pondok. Ya kan ini kan juga ada kiai juga muruk. Oh iya, kajian ya, Ada kajian. Cuman beliau tidak menyuruh siswanya untuk baca ya, beda dengan waktu di pondok. Di pondok suruh baca kan? Dari pondok disuruh baca, disuruh ngorok. Ya. Kira-kira ya, menurut kamu? Kalau menurut saya sih dikit juga enak, tapi kurang disuruh membaca, disuruh. Iya, karena pendalamannya agamanya kurang berarti ya. Memaknai juga. Ya. Karena di sini tidak fokus salaf dan ya, jadi harus belajar otodidak juga. Tidak hanya nunggu guru ya, apalagi sekarang kan ada HP itu bisa belajar itu minimal seperti di videonya. Kamu tahu enggak videonya Kadam Sidu? Laura dari Bangkalan itu beliau ngaji kitab di YouTube-nya, bahkan sampai kita bisa melihat berulang-ulang di YouTube-nya sampai di situ di post gitu. Jadi kita bisa belajar otodidak kalau memang kamu punya keinginan untuk belajar mendalami kitab. Ya. Oke. Setelah ini kan naik kelas 3, tidak terasa hampir semester 1 ya. Semester 1. Ngomong-ngomong punya pacar enggak? Belum. Punya pacar enggak? Ya. Belum. Belum, alhamdulillah. Tapi normal kan? Normal. Iya, suka sama lawan jenis suka ya. Ya, tapi jangan. Kenapa enggak mau pacaran? Kemarin saya ada Bu, tapi ditinggal tunangan. Aduh, kasihan. Lagi ditinggal lagi sayang-sayangnya. Nah, itulah faktanya. Akibat kita melanggar syariah akhirnya ya sakit hati ya kan? Ya, padahal enggak boleh dan ya kan? Padahal enggak boleh. Jadi intinya apa? Di dalam hukum Islam itu yang ada adalah ta'aruf kitbah, enggak ada yang namanya pacaran ya kan? Oke, itu sebagai pelajaran nanti buat Ramadan ke depan. Oke, masalah pacaran belakangan dulu gitu loh. Ya. Bagaimana Ramadan ini kan cowok ya, bagaimana Ramadan itu mempunyai bekal nanti untuk menuju yang sah itu. Kira-kira setelah lulusan ini tinggal satu tahun lagi ya, 2 tahun lagi planning apa yang kamu rencanakan? Misalkan nanti nanti saya kelulusan di sini mau kuliah atau mau kemana, mondok lagi misalkan. Ya kalau saya sih pengennya kuliah Bu, tapi udah umur udah lewat Bu, mau kerja. Apanya? Kalau yang namanya berpendidikan itu udah melihat umur. Ya. Jadi selama kamu punya keinginan, maka kejarlah cita-citamu. Ini bukan masalah kerja ya, kalau kerja lihat umur. Tapi kalau mengejar pendidikan, mau sekolah, mau kuliah, enggak lihat umur. Silakan. Setelah kamu itu keluar dari MA sini, kamu mau lanjutkan kuliah, monggo. Kamu tuh laki-laki, jangan istilahnya saya karena umur dada. Dalam Islam itu mencari ilmu dari lahir sampai meninggal, ya. Jadi kita nggak usah berpatokan seperti itu. Jadi silahkan Ramadan lanjutkan kejar cita-citanya. Misalkan di tengah jalan nanti
ternyata saya nggak cocok jadi guru, saya jadi dosen aja. Wah bagus malah ya kan. Oh saya misalkan, saya nggak cocok jadi jadi dosen misalkan. Saya lebih cocok ke misalkan pengusaha. Wah bagus juga, yang penting tidak nganggur di situ gitu loh. Nah, apalagi punya pikiran kecil misalkan, pikiran yang mandek habis ini aku kerja misalkan, atau aku kuliah misalkan, nanti kuliah ujung-ujungnya nggak jadi apa. Jangan mikir itu. Karena apa? Karena masa depan seseorang itu tergantung prosesnya kamu. Jadi kalau pikiran kita adalah mandeknya di situ, hanya ikut-ikutan orang lain, maka yang terjadi kita juga ya ikut-ikutan gitu. Jadi Ramdan kalau memang punya keinginan yang ingin pertama ingin membahagiakan orang tua, yang kedua untuk masa depannya Ramdan ya kan, bagaimana saya harus mengejar. Sebenarnya Ramdan mampu kok gitu kan? Apalagi masalah agama. Nah agama ini zaman sekarang itu minim sekali, dan jadi niatnya kamu itu terus, jangan pantang mundur, jangan bilang jangan dengerin orang lain. Yang selama kamu punya usaha, ayo terus. Kira-kira kamu punya keinginan kuliah kemana? Ya kalau saya sih ke selain bisa, tapi pengennya kerja, ingin membantu orang tua. Ya nanti lah, kalau orang tuanya kamu itu kuliah sambil kerja kuliah sambil kerja kerja itu tidak akan menghambat pendidikan itu. Jadi selama diridhoi oleh orang tuanya, Ramdan kuliah aja, yuk. Jadi fokuskan, asalkan jangan main-main. Terkadang kan ada nih ya alumni yang kuliah sudah masuk kuliah semester atau sudah nyampe 1 tahun tiba-tiba berhenti. Karena karena itu. Nah itu tantangannya di situ. Jadi kita tuh jangan terpengaruh seperti itu. Ramdan ini dalam satu keluarga berapa saudara? 3. 3 saudara. Nomor berapa? Nomor 3. Oh bungsu ya? Ya. Oh bungsu. Berarti yang pertama cewek apa cowok? Perempuan. Perempuan sudah nikah berarti? Ya, Ya udah sudah. berkeluarga. Baru berkeluarga. Yang kedua? Sudah berkeluarga juga. Keluarga. Nah ini kamu, apalagi kamu yang kesempatan kamu ini sama orang tua diberikan kesempatan tuh sekolah. Tapi kan orang tua kalau kamu lanjut kuliah di Risma enggak? Kurang tahu Bu, belum ngomong soalnya. Kenapa? Gak tahu juga Bu, pengennya kerja, pengennya kuliah, gak tahu nanti pikir dulu. Ikhtiar ya, Ya. silahkan perbanyak salat malam, minta petunjuk sama Allah, biar di mana yang harus kamu pilih. Jadi biar dimudahkan segala urusannya. Ya kita kan hanya tugasnya adalah berdoa, ikhtiar, selanjutnya keputusannya adalah Allah kan gitu. Nah selama misalkan Ramdan pengennya adalah yang paling pengen lah antara kerja dengan kuliah, apa? Ya pengennya kerja sih Bu, tapi juga kepengen biar bisa nambah pengalaman lagi kuliah, bisa menambah ilmu. Sebenarnya kuliah sambil kerja juga bisa, tapi kuliah sampai selesai akhirnya kerja juga bisa. Bukan nggak bisa kerja, tetap bisa kerja ya. Oke, semoga pengalaman Ramdan yang disampaikan untuk hari ini menjadikan semangat untuk kita terus mengejar cita-cita, jangan patah semangat, jangan hiraukan netizen baik yang online maupun yang offline ya. Selama kita punya keinginan yang baik, maka minta petunjuk kepada Allah. Madura TV, cara masuk live-nya gimana? Masuk live-nya ya ke pondok. Madura TV silahkan DM aja ya. Madura TV DM aja. Kita bisa ketemu dan istilahnya apa yang kita bicarakan. Terima kasih yang sudah bergabung, Mas Faiz, Mbak Ulan, Mbak Virus Dental, Mbak Makassar. Karena waktunya sudah habis dan Mas Ramdan mau masuk kelas. Terima kasih atas waktunya.
Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa diambil positifnya, yang negatif silahkan dibuang jauh-jauh. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dan senyum.